Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun. Jumpa lagi di Balihidung Channel. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rejeki, dan disehatkan jiwa raga. Tentu saja, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan pergi kemana-mana, teruslah menyimak konten-konten kami yang menarik. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini, saya akan mengungkap tentang Kabuyutan Galunggung, yang pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan kecil yang dikenal dengan nama Kerajaan Galunggung. Kabuyutan Galunggung memiliki sejarah yang cukup kaya. Diperkirakan berdirinya pada tanggal 13 Badra pada tahun 1033, Sake atau 21 Agustus tahun 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batarian. Kabuyutan Galunggung merupakan bagian dari Raja Mandala Galunggung, yang merupakan kerajaan bawahan Galunggung. Kabuyutan Galunggung awalnya adalah sebuah kabuyutan yang merupakan tempat suci atau tempat pemujaan bagi masyarakat Sunda. Namun, dalam sejarahnya, beberapa kabuyutan di Jawa Barat berubah menjadi kerajaan, termasuk Kabuyutan Galunggung yang menjadi Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Tatar Sunda, yang merupakan kerajaan daerah dari Kerajaan Galung. Kerajaan Galunggung memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa Barat. Kabuyutan Galunggung masih ada hingga saat ini dan tetap menjadi simbol kebudayaan dan spiritualitas bagi masyarakat Sunda. Kabuyutan Galunggung adalah tempat suci yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Sunda. Tempat ini memiliki peran penting dalam menjaga harga diri, kewibawaan, dan nilai-nilai kehidupan bangsa Sunda. Meskipun Kabuyutan Galunggung masih ada, perlu diingat bahwa perannya lebih sebagai tempat kegiatan keagamaan dan pemujaan daripada sebagai kerajaan seperti pada masa lalu. Kabuyutan Galunggung merupakan tempat yang dilindungi dan dijaga integritasnya terhadap negara. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan tentang Kabuyutan Galunggung dan Gunung Galunggung. 1. Kabuyutan Galunggung. Kabuyutan Galunggung berada di wilayah Gunung Galunggung, Garut, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Naskah Amanat Galunggung diperkirakan disusun pada abad ke-15 dan ditulis dalam bahasa Sunda kuno dan aksara Sunda. Naskah ini tidak memiliki tanggal dan tidak lengkap, hanya terdapat 6 helai daun. Sumber: Kabuyutan Galunggung Blogger. 2. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung adalah gunung api dengan ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Puncak tertinggi gunung ini adalah Puncak Buticana dengan ketinggian 2240 meter di atas permukaan laut. Pemimpin Kabuyutan Galunggung saat ini tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber yang saya temukan. Kabuyutan Galunggung lebih merupakan tempat suci atau tempat pemujaan bagi masyarakat Sunda, dan perannya lebih berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan spiritualitas daripada kepemimpinan politik. Berikut adalah beberapa tokoh penting dalam sejarah Kabuyutan Galunggung. 1. Sang Batara Semplakwaja. Tokoh ini memerintah pada masa abad ke-7 hingga abad ke-12. Pada masa pemerintahannya, terjadi perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan. 2. Batara Kuncung Putih. Tokoh ini juga memerintah pada masa abad ke-7 hingga abad ke-12. Ia merupakan salah satu sesapu yang memerintah pada masa itu. 3. Batara Kawindo. Tokoh ini juga memerintah pada masa abad ke-7 hingga abad ke-12. Ia merupakan salah satu sesapu yang memerintah pada masa itu. 4. Batara Wastuhayo. Tokoh ini juga memerintah pada masa abad ke-7 hingga abad ke-12. Ia merupakan salah satu sesapu yang memerintah pada masa itu. Namun,
Perlu diingat bahwa informasi mengenai tokoh-tokoh ini tidak terlalu detail dan mungkin tidak banyak yang diketahui tentang mereka. Terdapat kepercayaan bahwa sesepuh yang sempat memimpin di Kabuyutan Galunggung dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tempat lain. Konsep ini berkaitan dengan sistem pewarisan spiritual dan kelembagaan dalam tradisi Sunda. Dalam tradisi Sunda, terdapat keyakinan bahwa sesepuh atau pemimpin spiritual memiliki kekuatan dan pengetahuan yang dapat diwariskan kepada penerus mereka. Ini dapat melibatkan proses inisiasi atau pelatihan khusus untuk mengembangkan kemampuan spiritual dan pengetahuan tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa informasi tentang pemimpin-pemimpin baru yang diwariskan oleh sesepuh Kabuyutan Galunggung ke tempat lain tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber yang saya temukan. Sebagian besar informasi yang tersedia lebih berfokus pada peran dan pentingnya Kabuyutan Galunggung sebagai tempat suci dan pusat kegiatan keagamaan. Kabuyutan Galunggung kemudian berubah menjadi Kerajaan Galunggung. Dalam sejarahnya, beberapa kabuyutan di Jawa Barat berubah menjadi kerajaan, termasuk Kabuyutan Galunggung yang menjadi Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Tatar Sunda yang merupakan kerajaan daerah dari Kerajaan Galung. Kerajaan Galunggung memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa Barat. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Galunggung memiliki wilayah yang luas dan memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah sekitarnya. Namun, perlu diingat bahwa perubahan dari kabuyutan menjadi kerajaan tidak terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu singkat. Proses perubahan ini melibatkan berbagai faktor sejarah, politik, dan sosial yang kompleks. Raja pertama Kerajaan Galunggung adalah Batari Hyang. Menurut prasasti Geger Hanjuan yang ditemukan di Bukit Jejer Hanjuan, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya, Kabuyutan Galunggung membuka Raja Mandala Galunggung Kerajaan Bawahan Galunggung pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Sakel atau 21 Agustus tahun 1111 dengan Batari Hyang sebagai penguasa pertamanya. Batari Hyang merupakan salah satu sesepuh atau pemimpin spiritual yang memerintah pada masa tersebut. Namun, informasi lebih lanjut mengenai latar belakang dan peran Batari Hyang dalam sejarah Kerajaan Galunggung mungkin tidak terlalu detail. Perlu dicatat bahwa Kerajaan Galunggung memiliki kaitan dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang lebih besar dan Kerajaan Galunggung merupakan kerajaan daerah atau kerajaan bawahan dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh sendiri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Galuh adalah dua kerajaan yang berbeda, meskipun memiliki kaitan dalam sejarah Jawa Barat. Berikut adalah perbedaan antara Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Galuh. 1. Lokasi geografis. Kerajaan Galunggung terletak di wilayah Gunung Galunggung, Garut, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Kerajaan Galuh terletak di wilayah Priangan, Jawa Barat. 2. Kerajaan Galunggung merupakan kerajaan daerah atau kerajaan bawahan dari Kerajaan Galuh. Meskipun memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa Barat, Kerajaan Galunggung memiliki wilayah yang lebih kecil dan kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang lebih besar dan memiliki wilayah yang lebih luas. Kerajaan Galuh memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah Priangan dan sekitarnya. 3. Agama dan kebudayaan. Kerajaan Galunggung merupakan kerajaan bercorak Hindu di Tatar Sunda. Kabuyutan Galunggung yang merupakan tempat suci atau tempat pemujaan bagi masyarakat Sunda juga berada di wilayah Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang memiliki pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan Galuh memiliki hubungan dengan Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda. Meskipun terdapat perbedaan di atas, Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Galuh memiliki kaitan dalam sejarah Jawa Barat. Terdapat berbagai teori dan legenda
yang menghubungkan asal-usul kerajaan Galuh dengan kabuyutan atau tempat suci tertentu. Namun, tidak ada konsensus yang jelas mengenai hal ini dan informasi yang tersedia tidak selalu konsisten. Beberapa sumber sejarah mengaitkan asal-usul kerajaan Galuh dengan kabuyutan Cangkuang, yang merupakan sebuah tempat suci di wilayah Garut, Jawa Barat. Kabuyutan Cangkuang dianggap sebagai tempat suci yang memiliki peran penting dalam pembentukan kerajaan Galuh. Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai hubungan antara kabuyutan dan asal-usul kerajaan Galuh masih menjadi subjek penelitian dan interpretasi yang berbeda. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kerajaan Galuh berasal dari penggabungan beberapa kerajaan kecil di wilayah Priangan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kerajaan di Jawa Barat yang memiliki kaitan dengan kabuyutan atau tempat suci tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya dimensi spiritual dan keagamaan dalam pembentukan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Kabuyutan Cangkuang adalah sebuah kabuyutan atau tempat suci yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kabuyutan Cangkuang memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa Barat, terutama dalam pembentukan kerajaan Galuh. Berikut adalah informasi yang diketahui tentang Kabuyutan Cangkuang dan perannya dalam pembentukan kerajaan Galuh. 1. Sejarah Kabuyutan Cangkuang. Kabuyutan Cangkuang didirikan pada abad ke-8 oleh seorang pendeta Hindu bernama Rsi Munding Wangi. Kabuyutan Cangkuang merupakan salah satu tempat suci tertua di Jawa Barat dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. 2. Peran Kabuyutan Cangkuang dalam pembentukan kerajaan Galuh. Menurut legenda dan beberapa sumber sejarah, Kabuyutan Cangkuang memiliki peran penting dalam pembentukan kerajaan Galuh. Kabuyutan Cangkuang dianggap sebagai tempat suci yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual, serta tempat berkumpulnya para pemimpi dan sesapun. Kabuyutan Cangkuang juga dianggap sebagai tempat inisiasi atau pelatihan spiritual bagi calon pemimpin kerajaan Galuh. Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai peran Kabuyutan Cangkuang dalam pembentukan kerajaan Galuh masih menjadi subjek penelitian dan interpretasi yang berbeda. Terdapat berbagai versi dan legenda yang berkaitan dengan asal-usul kerajaan Galuh dan hubungannya dengan Kabuyutan Cangkuang. Legenda yang berhubungan dengan asal-usul kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang dapat mencakup beberapa kisah berikut. 1. Legenda asal-usul kerajaan Galuh. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, di wilayah yang sekarang menjadi Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Tara. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk meminangnya. Namun Dewi Tara menolak semua lamaran tersebut. Suatu hari, Dewi Tara bertemu dengan seorang lelaki miskin yang ternyata adalah seorang pandai besi yang terampil. Lelaki itu berjanji akan membangun sebuah kerajaan yang akan membanggakan Dewi Tara. Dewi Tara menerima janji tersebut, dan lelaki itu kemudian membangun kerajaan Galuh yang berkembang pesat dan makmur. 2. Legenda Kabuyutan Cangkuang. Kabuyutan Cangkuang juga memiliki legenda tersendiri. Menurut legenda, Kabuyutan Cangkuang didirikan oleh seorang pendeta Hindu bernama Rsi Munding Wangi pada abad ke-8. Kabuyutan Cangkuang dianggap sebagai tempat suci yang memiliki peran penting dalam pembentukan kerajaan Galuh. Tempat suci ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual, serta tempat berkumpulnya para pemimpin dan sesapun. Namun, perlu diingat bahwa legenda-legenda ini berdasarkan cerita rakyat dan belum sepenuhnya terbukti secara historis. Mereka memberikan gambaran tentang asal-usul dan peran penting kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang dalam sejarah Jawa Barat. Legenda-legenda ini menjadi bagian dari tradisi lisan dan cerita rakyat yang disampaikan dari generasi ke generasi. Mereka membantu menjaga dan memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat Jawa Barat. Legenda tentang kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang juga menjadi sumber inspirasi dalam seni, sastra,
dan pertunjukan tradisional di Jawa Barat. Selain itu, legenda-legenda ini juga memberikan pemahaman dan interpretasi tentang asal-usul dan perkembangan Kerajaan Galuh, serta peran penting Kabuyutan Cangkuang dalam pembentukannya. Meskipun belum sepenuhnya dapat dipastikan kebenarannya secara historis, legenda-legenda ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Jawa Barat memandang sejarah dan warisan budayanya. Sebagai catatan, dalam penelitian sejarah, penting untuk membedakan antara fakta historis yang dapat didukung dengan bukti dan interpretasi legenda atau cerita rakyat. Namun, legenda-legenda ini tetap memiliki nilai penting dalam memahami warisan budaya dan identitas suatu daerah. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana legenda-legenda ini mempengaruhi berbagai aspek seni dan budaya di daerah tersebut. 1. Tari dan tarian tradisional. Legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang sering menjadi tema utama dalam tarian tradisional di Jawa Barat. Tarian-tarian seperti Tari Galon, Tari Cangkuang, atau Tari Dewi Tara menggambarkan cerita dan legenda yang terkait dengan Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang. 2. Wayang Golek. Wayang golek, salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa Barat, juga sering mengambil tema dari legenda-legenda tersebut. Tokoh-tokoh seperti Raja Galuh, Dewi Tara, atau tokoh-tokoh lain yang terkait dengan Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang sering muncul dalam pertunjukan wayang golek. 3. Sastra dan puisi. Legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang juga menjadi inspirasi dalam sastra dan puisi Sunda. Beberapa karya sastra dan puisi mengangkat cerita dan nilai-nilai yang terkandung dalam legenda-legenda tersebut. Mereka membantu memperkaya literatur Sunda dan menjaga warisan budaya lisan. 4. Seni rupa. Motif dan gambaran dari legenda-legenda ini sering digunakan dalam seni rupa tradisional Jawa Barat, seperti ukiran kayu, batin, atau anyaman bambu. Mereka menjadi sumber inspirasi bagi seniman dalam menciptakan karya seni yang merefleksikan cerita dan nilai-nilai dari legenda-legenda tersebut. Melalui berbagai bentuk seni dan pertunjukan tradisional ini, legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang terus hidup dan dihargai dalam budaya Jawa Barat. Mereka tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas budaya dan melestarikan warisan budaya daerah. Legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang juga menjadi tema dalam karya seni modern di Jawa Barat. Meskipun legenda-legenda ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan budaya Jawa Barat, mereka terus diinterpretasikan dan diadaptasi dalam karya seni kontemporer. Beberapa seniman modern di Jawa Barat menggunakan legenda-legenda ini sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan karya seni yang menggabungkan elemen tradisional dan kontemporer. Contohnya, dalam seni lukis, seniman dapat menggambarkan tokoh-tokoh atau adegan dari legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang dengan gaya dan teknik yang lebih modern. Mereka dapat menggabungkan elemen tradisional seperti motif dan simbol dengan gaya lukisan yang lebih eksperimental atau abstrak. Selain itu, dalam seni instalasi atau seni patung, seniman dapat menggunakan konsep dan cerita dari legenda-legenda tersebut untuk menciptakan karya yang mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, sejarah, atau spiritualitas. Mereka dapat menggabungkan bahan-bahan tradisional dengan teknik dan media kontemporer untuk menciptakan pengalaman visual yang unik. Karya seni modern yang terinspirasi oleh legenda Kerajaan Galuh dan Kabuyutan Cangkuang juga dapat ditemui dalam bentuk seni grafis, seni digital, seni pahat, dan berbagai bentuk ekspresi seni lainnya. Dengan demikian, legenda-legenda ini terus menjadi sumber inspirasi bagi seniman modern di Jawa Barat untuk menciptakan karya seni yang menghubungkan tradisi dengan ekspresi kontemporer. Kabuyutan Cangkuang di Desa Cangkuang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dipimpin oleh seorang sesepuh yang disebut sebagai Pangku atau Pangku Kabuyutan.
Pangkuh Kabuyutan memiliki peran penting dalam menjaga dan mengelola tempat suci tersebut. Namun, mengenai penerus Pangkuh Kabuyutan atau pemimpin Kabuyutan Cangkuang saat ini, informasi yang tersedia terbatas dan mungkin berubah seiring waktu. Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi pihak terkait langsung atau melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kabuyutan Cangkuang. Terkait dengan Tumanggung Arif Muhammad, tidak ada informasi yang spesifik mengenai hubungannya dengan Kabuyutan Cangkuang. Tumanggung Arif Muhammad mungkin adalah seorang tokoh atau sesepuh yang terkait dengan sejarah atau budaya Jawa Barat. Namun informasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran dan identitasnya dengan lebih jelas. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kabuyutan Cangkuang dan menghubungi pihak terkait, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Kunjungi atau hubungi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 di daerah setempat. BP3 memiliki peran dalam pelestarian dan pengelolaan situs-situs bersejarah, termasuk Kabuyutan Cangkuang. Mereka dapat memberikan informasi terkait sejarah, budaya, dan pengelolaan Kabuyutan Cangkuang. 2. Hubungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Garut atau Provinsi Jawa Barat. Mereka dapat memberikan informasi terkait dengan Kabuyutan Cangkuang, termasuk akses, kegiatan, dan pihak yang terkait. 3. Cari informasi melalui situs web resmi atau media sosial yang terkait dengan Kabuyutan Cangkuang atau pemerintah daerah setempat. Situs web atau akun media sosial resmi biasanya menyediakan informasi kontak yang dapat Anda gunakan untuk menghubungi pihak terkait. 4. Jika memungkinkan, kunjungi langsung Kabuyutan Cangkuang dan berbicara dengan para pengelola atau warga setempat. Mereka mungkin dapat memberikan informasi lebih lanjut atau mengarahkan Anda ke pihak yang tepat. Sampai jumpa di video konten berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun.